Baik, Pak Usman, kita lanjutkan. Sekarang jadi perkara-perkara yang ditangani itu di wilayahnya di mana saja tuh yang sekarang terjadi itu, hampir tiap minggu itu? Ya, yang kami proses peristiwa dugaan tindak pidana terkait pencemaran nama baik, penghinaan, pembohongan publik, fitnah, ancaman dan lain-lain itu umumnya di Provinsi Sumatera Barat. Iya. Dan sebagian di Provinsi Riau. Iya. Oh, itu hampir, apakah di Polda, apakah hampir setiap di tingkat kabupaten, Polres? Ya. Kasus tindak pidana terkait dengan penggunaan bahasa pencemaran nama baik dan lain-lain itu, ya mulai dari Polda sampai ke Polres, ya, bahkan sampai ke Polsek. Sampai ke Polsek. Oh, Oke. Baik, itu pada umumnya itu yang terjadi penghinaan atau gabungan penghinaan juga, kemudian apa tadi, macam-macam tadi ya? Ya, ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu yang mana, yang paling dominan? Yang paling banyak sekarang adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya. Yang paling banyak. Kalau misalnya pembohongan publik itu ada juga, tapi tidak banyak. Misalnya, ya sebuah iklan atau sebuah deskripsi dalam suatu produk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu ada juga masuk ya? Ada juga ya. Itu termasuk dengan pembohongan publik. Ya. Tapi yang paling dominan tadi memang penghinaan dan pencemaran nama baik itu ya. Penghinaan dan pencemaran itu baik. Kasus itu tampaknya memang seperti menyatu gitu ya, yang banyak terjadi. Iya, banyak. Jadi kalau dulu umumnya adalah penghinaan, tetapi dengan undang-undang IT ini, yang undang-undang ini ditetapkan, undang-undang pertama adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian undang-undang ini diubah atau disempurnakan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016. Itu memang kejahatan penghinaan kemudian pencemaran nama baik itu mendapatkan suatu perhatian yang kuat dari pemerintah, sehingga frekuensi perkara itu ya semakin sering terjadi dengan adanya undang-undang itu. Dan masyarakat menjadi tahu bahwa kalau saya dihina atau direndahkan atau dilecehkan atau difitnah, saya bisa mengadukannya ke polisi karena sudah ada undang-undangnya. Nah, sudah sangat jelas undang-undangnya. Jadi masyarakat sudah sebagian tahu kalau dia dizalimi seperti itu, maka dia punya hak untuk melaporkan polisi. Maka itulah salah satunya yang juga mendorong mengapa frekuensi kejahatan tindak pidana, kejahatan pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan ini semakin banyak. Oke, berarti seperti itu. Apakah perlu di Indonesia penyadaran masyarakat menggunakan bahasa melalui media sosial ini? Ini tanggung jawab siapa tuh nanti sebetulnya itu? Ya, itu saya pikir yang pertama adalah sangat perlu pembinaan masyarakat pembinaan masyarakat atau bimbingan kepada masyarakat untuk berbahasa yang baik. Artinya berbahasa yang bisa menyampaikan ide secara tepat, jelas, tanpa melukai atau tanpa menyakiti hati orang lain. Harus mendapatkan suatu perhatian yang serius, baik di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah, maupun
lembaga-lembaga yang terkait dengan bagaimana pembinaan karakter atau akhlak masyarakat. Sebab kasihan kepada masyarakat kita, ini yang banyak terjadi sama di umumnya lah generasi muda generasi muda yang punya generasi muda kita Indonesia yang punya pikiran cemerlang, yang punya keberanian yang tinggi, tetapi tidak terarahkan dengan baik, menjadi sia-sia, menjadi orang anak-anak yang cerdas, anak yang kritis, anak yang punya pandangan-pandangan yang bagus untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk negerinya, tetapi karena salah penyampaiannya, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang peduli tadi malah jadi korban. Yaitu terjebak dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik. Kan kasihan. Padahal sebenarnya dia tuh aset yang berharga. Tapi karena kita terlambat atau kurang perhatian mendidik mereka, mengarahkan mereka, maka butir-butir emas kita itu menjadi justru sebaliknya menjadi terbuang dan kasihan. Berarti memang perlu edukasi menggunakan bahasa dalam media apa saja sebetulnya, berarti sangat perlu. Untuk apa? Mendewasakan anak-anak kita, menjadikan orang yang cerdas, cendekia dan santun. Yang itu saya pikir karena undang-undangnya sudah ada, harus disadari oleh masyarakat Kita tidak bisa mengabaikan itu, karena undang-undang sudah ada, maka harus kita pahami dengan baik undang-undang itu, lalu kita bagaimana bersikap dengan baik, kita bagaimana menata bahasa kita, sekali lagi supaya kita bisa menyampaikan pikiran dan perasaan kita secara lengkap, secara mantap, tetapi tanpa kita harus terjerat atau terjebak dengan perkara pidana penghinaan atau pencemaran baik. Ini bagaimana kita menjadikan masyarakat kita cerdas. Itu di dalam kasus-kasus yang ditangani, mana yang dominan yang melakukan penghinaan tadi itu, pencemaran baik, laki-laki, perempuan itu, atau memang kedua belah pihak itu ada, laki-laki juga ada, perempuan juga ada? Kedua belah pihak ada. Seimbang ya, laki-laki ada, perempuan ada. Laki-laki ada, perempuan ada. Seimbang. Oke. Berarti ada keduanya. Ada keduanya. Penghinaan seperti itu. Kalau pendidikan bagaimana biasanya? Dalam dunia pendidikan, kalau pendidikan mereka yang melakukan penghinaan itu, yang berhubungan dengan kasus itu, saya pernah proses itu mulai dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Saya pendidikan tinggi. Mulai dari yang sempat saya alami, mulai orang yang punya jabatan, tidak punya jabatan sama kali, rakyat jelata, sampai orang yang nomor 1 di Indonesia. Itu juga pernah mengalami kasus itu. Jadi kasus penghinaan, pencemaran nama baik itu tampaknya tidak terbatas pada orang dari masyarakat berpendidikan rendah, menengah atau atas, bahkan orang berpendidikan sangat tinggi pun ada banyak. Sering terjadi kasus itu. Dan bahkan orang yang punya jabatan yang sangat tinggi pun sering terjadi kasus itu. Bahkan yang sering mendapatkan kritik yang banyak justru orang yang punya jabatan tinggi itu, yang sebagai objek yang dihina gitu. Objek yang dihina, yang setidaknya sebutlah yang dikritik. Yang dikritik, apakah kritik itu nanti akan akhirnya dinilai sebagai penghinaan bagi yang dikritik atau tidak? Saya katakan itulah orang yang diberikan tidak tutur itu, yang dikritik atau yang disoroti itu justru banyak yang dari orang yang punya jabatan tinggi. Kalau yang mengkritik ini pada umumnya pendidikannya? Yang mengkritik ini justru banyak yang pendidikannya adalah kelas menengah sampai dengan kelas
tinggi. Kelas tinggi. Kelas tinggi, ya. Kelas menengah dan kelas menengah ke atas. Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tapi yang sering karena terjebak kasus adalah yang pendidikan menengah. Oh, yang terjebaknya yang pendidikan menengah? Iya. Pendidikan menengah itu lebih sering terjebak pada masalah kasus perkara tindak pidana, penghinaan, penyemaran nama baik, ancaman, dan lain-lain itu. Oke, baik. Kalau kita lihat secara umum di dalam media sosial, tampaknya ketika berhubungan dengan pemilu, pilpres, pilkada, itu tampaknya semakin banyak ya kaitannya dengan tindak pidana penghinaan ini. Orang berbicara nampaknya di media sosial kalau ada dua belah pihak, misalnya dalam pilkada ini saling serang menyerang seperti itu saja dengan bebasnya berbahasa. Itu bagaimana pandangan Pak Usman itu? Iya, memang sealami seperti itu. Ketika ada momen-momen yang keterlibatan masyarakat semakin tinggi, misalnya dalam pilkada atau pilpres, itu kasus itu meningkat. Karena di situ dari berbagai kalangan dia akan melakukan performan tertentu, dan performan itu akan dinilai atau ditanggapi oleh masyarakat, dan penilaian itulah berupa tanggapan-tanggapan. Tanggapan-tanggapan ini ada yang menanggapinya dengan cara yang dewasa, ada yang dengan cara yang belum dewasa. Akhirnya belum dewasa ini dia emosinya yang muncul. Emosinya muncul sehingga tanpa disadari terjebak tadi. Wah, dia mengetiklah dengan HP-nya itu dengan kata-kata yang kasar, kotor, yang dia menyampaikan sesuatu yang belum ada buktinya atau tidak jelas buktinya. Di situ jika karena dia tidak ada buktinya, lalu dinyatakan dia merasa difitnah. Itulah pengajian itu, kemudian merasa dihina, merasa direndahkan. Itu banyak pada kasus-kasus ini. Dan ya, mudah-mudahan kita berdoa semakin dewasa saudara kita, masyarakat kita, mudah-mudahan kasus kejahatan terkait dengan penggunaan bahasa ini semakin kecil. Saya boleh sekali bahasa, saya juga sangat senang apabila kasus-kasus terkait dengan kejahatan bahasa itu semakin kecil atau bahkan minimal lah. Karena dengan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat kita bagaimana berbahasa yang matang, berbahasa yang baik itu. Ini artinya peralatan HP ini sudah ada di tangan masyarakat, tetapi nilai-nilai tata cara menggunakannya berkomunikasi sangat rendah. Berarti teknologi sudah cepat, sementara bagaimana nilai-nilai aturan-aturan menggunakan komunikasi di dalam media sosial, pengetahuan itu mungkin wawasannya sangat rendah. Bisa jadi seperti itu. Betul, Prof. Jadi saya melihat memang kecepatan teknologi sangat tinggi, tetapi masyarakat kita kecepatan kedewasaan masyarakat kita dalam menggunakan alat-alat itu, termasuk dalam menggunakan bahasa di alat-alat itu, itu tidak semaju perkembangan teknologi komunikasi yang dipegang atau yang dimiliki itu. Maka sebenarnya ya saya pikir ini lah kerja kita bersama bagaimana sama-sama mengajak saudara kita untuk peduli terhadap bahasa. Karena bahasa, dengan bahasa kita bisa bersahabat. Dengan bahasa pun kita bisa bermusuhan. Dengan bahasa juga kita bisa pandai. Dengan bahasa kita juga bisa menjadi dibodohi. Karena itu kita harus bagaimana kita memacu perkembangan kesadaran berbahasa masyarakat kita secepat perkembangan iptek dan teknologi yang ada sekarang. Oke, tapi akhirnya itu kan berhadapan dengan undang tadi. Maksud saya itu edukasinya menggunakan bahasa secara baik dalam media sosial. Kalau tidak nanti berhubungan
masyarakat akan berhadapan dengan undang-undang ini, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah rasanya di media sosial atau di komunikasi, apakah masyarakat tidak tahu bahwa ada aturan-aturan itu gitu? Itu bagaimana tuh edukasi penyebarluasan informasi tentang undang-undang tadi itu ya? Iya, saya pikir memang saya melihat ada masyarakat yang belum tahu tentang undang-undang ini. Meskipun undang-undang ini telah diundangkan dalam lembaran negara ya. Tetapi kesadaran literasi bangsa kita membaca ini adalah tidak tinggi, maka memang harus upaya penyuluhan tentang undang-undang ITE. Ini informasi teknologi elektronik ya. Informasi teknologi transaksi elektronik ini harus diketahui masyarakat. Harus diketahui masyarakat bahwa ada undang-undang yang mengatur cara penggunaan bahasa di dalam komunikasi, terutama di media elektronik. Media elektronik ya. Ini yang tampaknya tidak banyak yang tahu. Yang tahu adalah secara global bahwa kalau berbahasa yang salah, nanti ada itu nanti ada sanksinya. Tapi yang salah itu bagaimana itu yang nggak tahu. Sebatas mana yang salah, bagaimana salahnya itu belum tahu. Mereka harus diberikan tahu lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, sehingga mereka tidak lagi melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Bagi yang sudah tahu bahwa ada undang-undang begitu, harus juga bagaimana dilakukan penyadaran kebahasaan sehingga menahan diri untuk tidak berbahasa yang bisa menjadikan orang terhina, orang tercemar nama baiknya, orang terfitnah, orang terancam, orang tersakiti hatinya dan lain-lain. Oke. Baik, berarti itu memang harus kesadaran itu ya bagi masyarakat kita ya. Teknologi cepat tapi aturan-aturan berbahasa tadi itu kesadarannya rendah. Literasi tadi ya. Literasi yang bertanggung jawab semuanya, mulai diri sendiri harus bertanggung jawab dirinya berbahasa yang baik. Orang tua, keluarga, kemudian pendidikan, lembaga pendidikan, kemudian para pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat juga bertanggung jawab terhadap bagaimana penggunaan bahasa yang baik. Baik bahasa Indonesia pun bahasa daerah. Karena memang ini adalah semua tanggung jawab kita bersama. Setidaknya orang tua harus mengajarkan juga, mengedukasi anaknya bahwa menggunakan bahasa di media sosial ini dilihat oleh masyarakat umum, harus mematuhi aturan-aturan atau nilai-nilai ya budaya lah gitu ya. Tidak terjebak kepada penghinaan dan pencemaran nama baik tadi itu. Begitu sekolah, pembelajaran harus diarahkan pada itu juga. Bagaimana penggunaan bahasa untuk komunikasi yang tidak menimbulkan konflik sosial, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, ujaran kebencian dan lain-lain. Dan di situ harus masuk dalam kurikulum. Padahal kalau kita lihat ke filosofinya, tadi kan yang terjadi di Sumatera Barat kasus-kasus itu. Kalau kita lihat kembali ke filosofi orang Minangkabau, sebetulnya kan adu katunan ampe kan. Jadi bagaimana berbicara ke orang lain, bagaimana berbicara ke orang yang lebih tua, itu kan sebetulnya sudah diatur, cuma tidak kesadaran tadi itu memang sudah tidak ada lagi dalam kehidupan berbangsa kita ini. Itu harus kita kuatkan lagi ya. Kita kuatkan lagi. Sebenarnya saya melihat saudara kita di Minangkabau ini sudah punya modal budaya. Sudah punya modal budaya. Bagaimana tinggal menguatkan kembali modal budaya itu dalam rangka untuk mendewasakan, mematangkan praktik berbahasa dari saudara kita di Minangkabau ini pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sudah punya modal budaya yang bagus. Itu yang perlu direvitalisasi dikuatkan kembali ya, nilai-nilai itu dalam masyarakat Minangkabau. Oke. Berikutnya Pak Usman. Ini kita kembali ke pribadi Pak Usman. Setelah kuliah di Padang waktu S1 itu sampai sekarang masih sering ke
tempat orang tua di Pati? Ya, saya sering ke tempat orang tua, menengok saudara-saudara orang tua karena kedua orang tua sudah meninggal. Oh sekarang sudah meninggal. Kita silaturahmi, misalnya saya ada kegiatan di Jawa, saya sempatkan untuk silaturahim, menyambung tali persaudaraan kepada saudara kita. Bahkan karena saya istri saya adalah dari Minangkabau. Itu saya menyampaikan itu. Jadi bahkan anak saya bekali 2 budaya. Oh, 2 budaya? Iya. Budaya Jawa juga? Budaya Jawa. Berarti di rumah diajarkan budaya Jawa juga ya? Ya, saya kenalkan dengan budaya Jawa. Kalau bahasa Jawa gimana kepada anak? Budaya Jawa itu ketika dengan saya latih dengan bahasa Jawa, dengan mamanya, dengan ibunya dengan bahasa Minang, dengan saudara yang di Minang ini dengan bahasa Minang. Cuma dengan saya tuh saya latih dengan saya biasakan dengan bahasa Jawa. Jadi tapi dia bisa berbahasa Jawa? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa diglusi ya. Jadi ketika dengan saya itu dengan saya usahakan bahasa Jawa, dengan mamanya bahasa Indonesia. Kemudian agar dia belajar bahasa Jawa, kita kuliah saya kirim ke Jawa, ke UGM. Oh gitu. Tapi modalnya di keluarga tadi dengan Pak Usman memang sejak kecil itu diajar gitu ya? Iya. Jadi dia punya bahasa Minang, ya insya Allah tuh nggak diragukan lagi, karena memang dengan orang tuanya juga berbahasa Minang, dengan masa sekitarnya bahasa Minang. Tapi untuk belajar bahasa Jawa yang minim, maka saya beri kesempatan untuk ke Jawa ya? Studi di Jawa. Jawa. Dan memang bisa dua-duanya. Bahasa Minang Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa. Oke, itu dapat istri orang Minang ini coba, artinya kan kalau orang Minang kan ini Pak Usman sudah tergadai ke tanah Minang gitu. Ini karena modalnya bertekad sejak kecil ke Minang itu akhirnya dapat istri orang Minang. Ya saya pedoman saya memang dalam mencari pasang hidup yaitu istri, adalah pedoman saya adalah Islam. Oke. Jadi yang pertama adalah dia adalah pertama seiman dengan saya. Yang kedua adalah takwa. Ya. Jadi saya memandang ketika hidup kita tidak nilai dari mana dia, tapi lebih dilihat dari bagaimana akhlaknya. Saya melihat dari akhlak. Tapi waktu itu orang tua tidak melarang waktu itu dapat ini istri orang Minang gitu? Tidak ada melarang. Jadi alhamdulillah kesadaran orang tua itulah tidak ada memandang suku lain tuh tidak baik, tidak ada. Jadi memang yang dijadikan pedoman adalah waktu itu dalam agama Islam. Jadi pada prinsipnya di mana saja bumi dipijak adalah bumi Tuhan, bumi Allah, dan mana saja orang sesungguhnya baik asal bertakwa. Berarti pandangan Pak Usman ini memang sudah universal, ini prinsip hidupnya sudah universal gitu ya. Oke, baik. Sobat Obsesi, demikian gelar bicara dengan Bapak Dr. Usman Abdul Manaf M.Hum, dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kita sudah tahu kenapa Pak Usman hampir setiap minggu berurusan dengan kepolisian dan pihak pengadilan, karena beliau sering diminta sebagai saksi ahli dalam perkara pidana pencemaran nama baik dan sebagainya tadi. Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh Pak Usman tadi, bahwa kesadaran menggunakan bahasa terutama di dalam media sosial karena teknologi berkembang pesat, itu harus diikuti dengan kesadaran yang tinggi, dengan budaya kita berbahasa. Demikian saja. Terima kasih Pak Usman. Kembali. Ya, sudah hadir dalam episode ini dalam program Obsesi Berseru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.